Dari baca semua buku keuangan dan nonton banyak banget konten, ini adalah framework terbaik untuk mencapai financial freedom. Konsep ini namanya 7 Baby Steps yang diperkenalkan oleh Dave Ramsey. Langkah pertama untuk mencapai financial freedom adalah kumpulkan $1.000 atau dalam konteks di Indonesia mungkin kumpulkanlah 10 juta rupiah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membangun confidence atau kepercayaan diri bahwa ternyata gue bisa nabung juga ya. Jadi uang ini bukan untuk amount-nya atau jumlahnya, tapi untuk membangun rasa percaya diri kita dulu. Setelah naik level 1, level kedua adalah lunasi semua hutang kecuali KPR. Nah, jadi langkah konkretnya ini adalah bertujuan untuk mengasih tahu kepada diri kita bahwa berhutang tuh nggak baik. Kalau kita nggak mampu, jangan beli. Maka dari itu, langkah konkret yang perlu dilakukan adalah urutkan semua utang kita dari yang paling kecil sampai paling besar. Kemudian kita lunasi dari yang paling kecil, misalnya 100.000 Shopee Pay Later, 200.000 Shopee Pay Later, 500.000 GoPay Later, dan seterusnya, 2 juta cicilan iPhone, dan seterusnya. Nggak ada lagi utang, hanya KPR. Kalau kita udah masuk ke langkah ini, langkah ketiga adalah membangun dana darurat. Kenapa ini itu penting? Karena besok tuh pasti hujan. Besok itu pasti ada resesi. Suatu hari akan ada pandemi. Suatu hari kita akan dipecat. Suatu hari bisnis kita bakal jatuh. Semua hal buruk itu pasti terjadi. Maka dari itu, penting untuk kita memiliki bantalan yang dimana kalau misalnya kita jatuh, itu kita tidak merasa sakit. Dimana kalau misalnya besok ada pandemi atau apapun itu, atau bisnis kita lesu, kita punya dana darurat untuk melanjutkan hidup kita. Pertanyaannya, berapa jumlah dana darurat yang kita butuhkan? Tentu aja ini berbeda-beda dari setiap orang gitu ya. Kalau misalnya kita kondisi single, belum menikah, mungkin 3 bulan pengeluaran dalam dana darurat udah cukup. Jadi misalnya kalau pengeluaran bulanan kita 10 juta, 30 juta udah cukup. Kalau misalnya kita menikah, mungkin 6 bulan pengeluaran. Kalau misalnya kita menikah punya 1 anak, kita bisa tambahin jadi 9 bulan. Kalau misalnya kita menikah 2 anak, bisa 12 bulan. Atau kalau kita juga mensupport orang tua kita, mungkin kita mau tambahin. Tentunya ini berbeda-beda, tapi minimal setidaknya itu adalah 3 bulan pengeluaran. Nah, kalau kita udah selesaiin 3 langkah ini, 10 juta pertama, lunasi semua utang kecuali KPR, dan membangun dana darurat, kita akan masuk ke langkah 4-7 yang menurut gue itu langkah yang seru gitu ya, yaitu mulai berinvestasi. Jadi jangan fokus investasi sampai semua ini beres, sampai utang kita selesai dan dana darurat beres. Nah, langkah keempat adalah sisihkan 15%, bukan 10%, bukan 20%, bukan 30%, tapi 15% dari pendapatan kita untuk dana pensiun. Nah, kenapa ini itu penting? Karena satu hal yang pasti sebelum kita meninggal adalah kita akan pensiun. Kita akan berhenti bekerja. Entah kita karena usia sudah mencapai usia pensiun, atau mungkin kita sudah sakit dan tidak kuat lagi. Maka dari itu, hal yang perlu kita siapkan dari sekarang adalah menyiapkan dana pensiun kita. Nah, di video lain gue akan bahas bagaimana mempersiapkan portfolio dana pensiun kalian. Tapi untuk video kali ini, poinnya adalah sisihkan 15% untuk dana pensiun. Langkah selanjutnya adalah langkah kelima, yaitu sisihkan uang juga untuk dana pendidikan anak kita. Berapa jumlahnya? Ini kalian sendiri yang tahu. Karena sekolah tiap anak beda. Kalau anak kalian udah umur 18 dan bentar lagi kuliah sama anak kalian baru di perut misalnya, atau bahkan belum ada, itu juga berbeda. Jadi tentunya ini harus di custom sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan tentunya gue akan bahas di video selanjutnya juga. Kalau kalian mau tahu bagaimana cara konkret untuk menghitung kebutuhan dana pendidikan anak, tergantung dari usia anak kalian tuh berapa, atau mungkin pun anak kalian belum ada. Itu langkah kelima. Langkah keenam, setelah tadi udah dana pensiun, langkah 4, langkah 5 dana pendidikan, langkah keenam adalah lunasi KPR kalian lebih awal. Nah, jadi bayangin misalnya tadi income kalian 10 juta gitu ya, udah kondisi emergency fund udah beres, kondisi udah nggak ada utang, 1,5 juta, 15% dari 10 juta udah disisihin dana pensiun. Terus setelah dihitung misalnya untuk kebutuhan dana pendidikan anak, kalian juga harus sisihin 1,5 juta lagi misalnya. Jadi udah kepake 3 juta nih, sisa 7 juta, 5 juta dipakai untuk hidup, maka 2 juta ini harus disisihkan untuk dana melunasi KPR lebih awal. Nah, gue juga akan bahas di video lainnya bagaimana hitungan terbaik untuk melunasi KPR lebih awal. Tapi langkah ke-6 ini adalah selesaikan hutang terakhir kita, yaitu KPR. Kalau kita udah selesai 6 langkah ini, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu build wealth to give generously, yaitu kita membangun kekayaan untuk membantu orang lain, untuk kita membantu keluarga besar kita, untuk kita membantu orang di sekitar kita, dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah 7 langkah dari Dave Ramsey. Gue recap. 1. Kumpulkan 10 juta pertama kalian. Kedua, lunasi semua hutang kecuali KPR dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan stop cicilan dan stop berhutang kembali. Langkah ketiga adalah kumpulkan emergency fund, dana darurat.
minimal 3 bulan sesuai kebutuhan kalian. Langkah keempat, sisihkan 15% dari pendapatan kalian untuk dana pensiun. Langkah kelima adalah siapkan dana pendidikan anak. Langkah keenam, lunasi KPR lebih awal. Dan biasanya kalau semua ini sudah terlaksana, kalian bisa mencapai financial freedom atau misalnya $1 juta pertama kalian dengan lebih mudah. Kalau kalian suka video ini, like, komen, dan kasih tahu juga topik apa yang kalian mau gue bahas lebih lanjut lagi. See you, bye-bye.